Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Riswanto, NIM H1A117005, mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jambi, angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, studi kasus di Kabupaten Muaro Jambi. Yang latar belakangi saya mengambil topik implementasi pengelolaan sampah ini dikarenakan semakin banyaknya jumlah volume sampah yang dihasilkan setiap hari yang ternyata tidak dikelola dengan baik, sehingga akan menimbulkan dampak buruk terhadap kerusakan lingkungan dan juga terhadap kesehatan kita. Seperti yang kita ketahui, di era pembangunan yang sedang terjadi pesat sekarang ini akan menimbulkan dampak buruk baik untuk jangka sekarang maupun jangka panjang akan ke depannya. Salah satunya adalah melalui timbulnya sampah yang tidak dikelola dengan baik ini. Timbulnya sampah ini sendiri dikarenakan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk. Jadi semakin pesatnya pertumbuhan penduduk akan menghasilkan atau akan membuat kebutuhan penduduk akan semakin meningkat. Dari kebutuhan yang akan semakin meningkat ini akan menimbulkan sesuatu yang tidak digunakan lagi, yaitulah sampah. Jadi sampah ini timbul karena semakin banyaknya kebutuhan kita setiap harinya, dan sampah yang timbul setiap harinya pun akan semakin besar volumenya dan semakin banyak pula jenis-jenisnya. Permasalahan sampah ini kebanyakan terletak pada pengolahannya, di mana pengolahan sampah ini tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Permasalahan sampah di Kabupaten Muaro Jambi disebabkan karena kurangnya sumber daya yang dimiliki. Jadi di Kabupaten Muaro Jambi ini adalah salah satu kabupaten yang cukup besar di Provinsi Jambi yang mengelilingi Kota Jambi. Kabupaten Muaro Jambi ini memiliki ciri yaitu cukup jauhnya jarak antar daerah. Jadi cukup susah untuk mengakses seluruh daerah di Kabupaten Muaro Jambi ini dalam satu waktu. Ya, itulah yang menjadi permasalahan utama dari Kabupaten Muaro Jambi ini, yaitu kurangnya sumber daya yang mampu untuk mengelola sampah yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Muaro Jambi ini. Selain besarnya wilayah yang dimiliki, Kabupaten Muaro Jambi juga tidak memiliki atau tidak banyak memiliki armada pengangkut sampah. Jadi sudah daerahnya cukup besar, armada yang dimiliki pun cukup kurang, sehingga tidak mampu untuk mengelola seluruh sampah yang ada di Kabupaten Muaro Jambi ini. Permasalahan pengolahan sampah Muaro Jambi ini juga dikarenakan banyak desa yang tidak atau banyak kecamatan yang tidak memiliki tempat pembuangan sementara di wilayahnya masing-masing. Seperti yang kita ketahui, tempat pembuangan sementara ini cukup penting untuk ada, karena dengan sampah-sampah yang kita hasilkan setiap hari itu cukup banyak, apalagi dalam satu desa jika tidak memiliki tempat pembuangan sementara tentunya cukup menimbulkan masalah yang cukup besar. Karena tidak memiliki tempat pembuangan sementara ini, banyak masyarakat yang akhirnya menjadi masa bodoh dengan sampahnya, karena masyarakat tidak tahu harus membuang sampahnya kemana. Akhirnya tidak peduli dengan sampah yang dihasilkannya, sehingga akhirnya membuang sampahnya secara sembarangan. Apalagi daerah Muaro Jambi ini dialiri Sungai Batanghari, sehingga banyak masyarakat akhirnya yang memilih untuk membuang sampah yang dihasilkannya setiap hari untuk dibuang ke Sungai Batanghari, karena tidak adanya tempat pembuangan sementara di daerah mereka. Pemerintah pusat sendiri mengeluarkan kebijakan pengolahan sampah ini yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, di mana dalam undang-undang ini disebutkan bahwa dalam pengelolaan sampah itu ada dua, yaitu pencegahan dan juga penanganan. Jadi saya akan meneliti bagaimana pemerintah Muaro Jambi mengimplementasikan
kebijakan yang telah diatur dalam undang-undang ini untuk diterapkan Kabupaten Muaro Jambi. Apakah pelaksanaan dari undang-undang ini telah berjalan dengan baik ataukah tidak? Itu yang latar belakangi saya mengambil topik ini. Dalam rumusan masalah dalam penelitian ini, berdasarkan latar belakang saya tadi, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 di Kabupaten Muaro Jambi, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan faktor yang menjadi pendukung keberhasilan kebijakan ini. Jadi dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah ini, selain melihat bagaimana pelaksanaannya, saya juga akan mencari tahu faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dari penerapan kebijakan ini dan faktor apa saja yang mendukung keberhasilannya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah ini tadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 di Kabupaten Muaro Jambi. Untuk manfaat penelitiannya, secara teoritis manfaatnya yaitu saya akan mampu menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan, khususnya tentang implementasi kebijakan publik, karena penelitian saya fokus pada bagaimana proses pengimplementasiannya. Dan secara praktis, saya harapkan penelitian ini menjadi wadah bagi saya sendiri untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir saya, serta saya harapkan dapat berguna sebagai masukan dan referensi bagi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Muaro Jambi. Untuk landasan teorinya, menurut Amir Santoso, kebijakan publik itu terbagi dalam dua konsentrasi, yaitu pada tindakan pemerintah dan konsentrasi pada implementasinya. Pengertian yang terkonsentrasi pada tindakan pemerintah seperti yang dijelaskan R.B. Parker, yaitu kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan pemerintah pada periode tertentu dalam hubungannya dalam suatu subjek atau tanggapan terhadap krisis. Jadi menurut Parker ini, kebijakan publik itu adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada waktu-waktu tertentu untuk menghadapi suatu permasalahan atau suatu krisis. Sedangkan menurut Thomas Day, kebijakan publik itu adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan. Jadi menurut Thomas Day ini, kebijakan publik itu adalah mau pemerintah melakukan tindakan ataupun tidak terhadap suatu masalah, itu sudah termasuk dalam kebijakan publik. Sementara menurut pengertian yang terkonsentrasi pada implementasi dan dampaknya diajukan oleh Nakamura dan Smallwood, di mana menurut mereka kebijakan publik itu adalah serangkaian instruksi dari pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara mencapai tujuan tersebut. Jadi menurut Nakamura dan Smallwood ini, kebijakan publik itu hanya bagaimana proses pelaksanaan kebijakannya dari yang diinstruksikan oleh para pemangku kebijakan kepada para pelaksana kebijakan itu, dan bagaimana kebijakan itu bisa dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam studi kebijakan publik ini, proses implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting, karena dalam implementasi kebijakanlah kebijakan yang telah dibuat tadi akan direalisasikan sebaik mungkin dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Model analisis yang dikembangkan oleh Edward dan Sarkansky menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan didukung oleh 4 faktor. Yang pertama itu adalah komunikasi. Dalam komunikasi ini akan dilihat bagaimana penyebaran, kejelasan, dan konsistensi. Penyebaran di sini maksudnya adalah bagaimana informasi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan itu tidak ditutup-tutupi atau informasi itu dibuka seluas-luasnya dan juga tidak ambigu, sehingga informasi itu jelas dan tidak menimbulkan persepsi ganda dalam proses pelaksanaannya. Jadi para pembuat kebijakan harus bisa memberikan pengertian yang jelas pada pelaksana kebijakan bagaimana kebijakan itu seharusnya dilaksanakan, dan juga bagaimana proses komunikasi ini
dan juga proses komunikasi ini juga harus berjalan konsisten. Jadi dalam komunikasinya tidak mengalami informasi yang berlawanan dari informasi pertama ke informasi kedua. Model selanjutnya, faktor kedua yaitulah sumber daya, di mana dalam sumber daya ini, dalam keberhasilan implementasi itu harus memiliki ketersediaan keuangan, sumber daya fisik, infrastruktur, peralatan, bangunan, dan teknologi informasi. Jadi dengan memiliki sumber daya yang baik, tentunya implementasi dari suatu kebijakan akan cukup mudah untuk dijalankan karena telah memiliki beragam sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah disposisi, maksudnya itu tenaga kerja terlatih, efisien, dan efektif. Jadi disposisi ini maksudnya adalah birokrasinya atau sang pelaksana dari kebijakan yang telah dibuat tadi. Jadi pelaksana kebijakan itu haruslah tenaga kerja yang terlatih, efisien, dan efektif, sehingga kebijakan yang telah dibuat tadi bisa cepat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sementara faktor terakhir adalah tindak lanjut. Jadi bagaimana setelah memiliki atau setelah mengkomunikasikan kebijakannya, terus menyebarkan sumber daya yang dimiliki dan mencari atau memberikan kepada tenaga kerja yang telah terlatih, sehingga tindak lanjutlah yang akan diperlukan dalam keberhasilan implementasi ini. Bagaimana dengan apa yang telah dimiliki tadi, keberhasilan itu bisa didapatkan melalui tindak lanjut, yaitu prosesnya yang berjalan dengan cukup baik. Dalam kerangka pikir saya dalam penelitian ini adalah yang pertama itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Turunan dari undang-undang ini adalah keberadaan Badan Lingkungan Hidup Muaro Jambi sebagai pengelola sampah di Muaro Jambi. Jadi pengelolaan sampah di Muaro Jambi ini dikelola atau yang bertanggung jawab atas pengelolaannya itulah Badan Lingkungan Hidup. Jadi bagaimana tugas dari Badan Lingkungan Hidup ini dalam mengelola sampah? Yang kita ketahui adanya permasalahan sampah di Muaro Jambi ini yang tadi saya sebutkan menjadi tanggung jawab dari Badan Lingkungan Hidup Muaro Jambi. Nah, dari tugas yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Muaro Jambi ini tadi, apakah bisa atau apakah mereka telah menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat, yaitulah pengelolaan sampah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Jadi dalam proses pelaksanaan pengelolaan sampahnya, apakah mereka telah mengikuti pemerintah pusat dalam kebijakan ini ataukah belum? Dan saya akan melihat dengan 4 faktor dari berdasarkan implementasi tadi, dan juga saya akan mencari faktor penghambat dan juga faktor pendukung dari proses implementasi kebijakan ini. Dalam metode penelitiannya, jenis penelitian yang saya ambil ini adalah studi kasus. Mana studi kasus ini adalah proses pendekatan dengan mempelajari, menerangkan, dan menginterpretasikan suatu kasus dalam konteks secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Untuk lokasi penelitiannya saya tentukan dengan sengaja atau dengan teknik proposif. Lokasinya itulah Badan Lingkungan Hidup Muaro Jambi, tempat pembuangan akhir Kabupaten Muaro Jambi, dan tempat penampungan sementara. Tempat penampungan sementaranya kemungkinan saya akan mengambil di daerah Mendalo Darat karena di sana cukup menyita perhatian dari Bupati Muaro Jambi beberapa waktu yang lalu. Untuk fokus penelitiannya yaitulah bagaimana pengimplementasian kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Muaro Jambi ini, apakah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ataukah tidak. Untuk sumber datanya saya menggunakan 2 sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primernya akan saya dapatkan melalui proses wawancara secara mendalam kepada informan-informan yang sudah saya pilih, dan data sekundernya
saya dapatkan melalui sumber pustaka seperti buku, dokumen-dokumen dari pihak terkait maupun sumber dari media lainnya. Untuk teknik penentuan informannya sendiri, saya menggunakan teknik purposive sampling, di mana dalam teknik ini saya memilih informan menurut kriteria tertentu yang telah saya tetapkan sebelumnya. Jadi dalam penentuan informan ini saya akan memilih dulu siapa-siapa saja yang menurut saya mempunyai kapasitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dalam proses wawancara yang akan saya lakukan. Untuk teknik pengumpulan datanya, saya akan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jadi dalam wawancara saya akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait tentang bagaimana mereka mengimplementasikan kebijakan ini, dan saya akan selanjutnya melakukan observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung tentang bagaimana prosesnya di lapangan dalam pengelolaan sampah ini, dan juga dokumentasi, maksudnya melalui berbagai buku-buku atau laporan atau juga sumber-sumber dari media lainnya. Untuk teknik analisis datanya saya menggunakan 4 teknik 4 langkah. Yang pertama adalah teknik pengumpulan data, yaitulah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi tadi. Selanjutnya dari data yang telah saya dapatkan, saya masuk ke tahap selanjutnya yaitulah reduksi data, di mana saya akan memilih data-data mana saja yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Selanjutnya data-data yang telah saya reduksi tadi akan saya sajikan dan akan saya tarik kesimpulannya. Untuk keabsahan datanya sendiri atau triangulasinya saya menggunakan teknik triangulasi sumber, di mana dalam teknik triangulasi sumber ini saya akan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda. Jadi saya akan melakukan check and balance dari suatu informasi dari satu informan dan ke informan lain, seperti dalam tahap wawancara dan observasi misalnya. Jadi dalam wawancaranya saya akan melihat bagaimana jawaban dari informan tadi, dan dalam proses observasi saya akan membandingkan atau mengecek balik apakah yang disebutkan dalam wawancara ini tadi benar-benar terlaksana di lapangan ataukah tidak. Saya rasa itu saja pemaparan proposal seminar saya. Semoga proposal ini kedepannya bisa diterima dan segera bisa diseminarkan secara resmi di kampus tercinta FISIP Unja. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.